Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 40 Napas di Ujung Tali Gantung. Elrond sudah kehabisan kesabaran. Pria itu ingin maju dan melawan. Kalian ingin mencoba? Kata Freddy mencengkeram dagu Jasmine dan hendak menciumnya. Berhenti keparat. Teriak Alan meremas nya. Apa yang sudah kau berikan pada adikku? Teriak Elrond. Freddy kemudian mengangkat bibirnya dan tersenyum. Dia tidak mau minum, aku takut dia akan pingsan. Jadi aku memberikannya minum dengan cara menciumnya. Aku tidak tahu jika dia sangat lemah dengan alkohol. Kata Freddy tersenyum jahat. Dasar binatang, teriak Elrond kehabisan kesabaran dan maju, namun ditahan oleh Max dan juga Harvest. Tuan Elrond, Freddy tidak pernah membual. Jika Anda tidak tenangkan diri, dia akan benar-benar melakukannya. Kata Max. Saat semua sedang bersitegang, Moe keluar bersama Clark. Dengan senyuman yang menggoda, Moe mendekat di samping Freddy yang saat itu sedang memegangi Jasmine. Namun, raut wajah Clark seperti manusia yang kesakitan dan menahan kegugupan. Jala. .2 Kata Yuri, ular betina. Geram Elrond. Alan tak mengatakan apapun, ia hanya melihat dengan tatapan yang menusuk dan dingin. Tatapan itu sudah memberikan semua ungkapan yang ada pada Alan. Pria itu jelas jijik. Kau tidak mau menerimaku Alan, jadi aku harus sedikit memaksamu. Kata Moe berjalan mendekati Jasmine dan menyentuh dagu Jasmine sembari melirik ke arah Alan. Perlahan kesadaran Jasmine mulai kembali. Kedua matanya terbuka dan melihat seorang pria yang sangat ia kenali. Alan. Panggil Jasmine dengan suara lemah. Ya, dia Alan, suamimu. Bisik Freddy. Jasmine mencoba melepaskan diri. Namun gaun panjang yang kumal membuatnya tidak bisa bergerak leluasa. Belum lagi, tangan Freddy yang kuat mencengkeram kedua lengan tangannya. Jasmine menangis saat ia melihat Alan sang pria berkuasa, dibuat mematung oleh Freddy. Karena dirinya menjadi tawanan Freddy. Sayangku, tenanglah, kakakmu ini akan menyelamatkanmu, kata Elrond. Hahaha, lucu sekali, dulunya jatuh cinta setengah mati. Sekarang menjadi kakak yang bodoh. Kata Sander, dia tidak bodoh. Teriak Jasmine, bahahaha. Moe tertawa hingga kedua matanya hampir menangis. Kalau kakakmu tidak bodoh, dia tidak akan menjadi pencundang. Kata Moe. Freddy kemudian menjentikkan jarinya, beberapa pengawal datang. Dan membuka sebuah gudang yang ternyata di dalamnya sudah ada tiang gantung. Yang sudah mereka rakit sendiri, tiang gantung itu ada 2. Seperti 2 panggung yang berjajar. Tiang gantung itu seperti panggung yang terbuat dari kayu-kayu yang kokoh. Jasmine mendelik, ia terkejut dengan 2 panggung yang cukup besar tersebut.
Jelas Freddy sudah menyiapkannya untuk menggantung seseorang. Aku mempersiapkan ini untuk memberikan pertunjukan yang hebat, kata Freddy. Aku suka pertunjukan gila, kata Baron dan kemudian mendekati panggung tiang gantung. Dan menyentuhnya dengan telapak tangan, perlahan Baron memutari panggung itu. Jadi apa permainannya? Tanya Baron. Sederhana saja, kata Freddy dan menyeret Jasmine naik ke atas panggung. Semua orang terhenyak melihat Freddy yang mengatakan ingin memiliki Jasmine. Tapi justru membawa Jasmine ke panggung untuk digantung kepalanya. Ah! Pekik Jasmine karena diseret dengan kasar. Sialan, jangan main-main. Teriak Alan dan hendak mendekat. Elrond dan yang lainnya pun juga ikut bergejolak, bahkan wajah Yuri nampak pucat. Namun Freddy langsung mengeluarkan nya dan mengarahkannya ke kepala Jasmine. Freddy mengancam Alan dan juga Elrond. Cobalah mendekat satu langkah saja. Bukan hanya menggantungnya, aku juga akan meledakkan kepalanya, kata Freddy. Bajingan, umpat Alan. Alan saat itu hanya berdiri kaku. Ia tidak bisa melakukan apapun jika Jasmine yang menjadi sandera. Alan takut gerakan kecil akan mengakibatkan kesalahan yang fatal dan melukai Jasmine. Beberapa pengawal memastikan ikatan tangan Jasmine kuat, dan kemudian memasangkan tali gantung di leher Jasmine. Saat tuas ditarik dan papan di pijakan kaki Jasmine terbuka, secara otomatis Jasmine akan tergantung saat itu juga. Jasmine menangis. Alan merasakan dadanya sakit ketika melihat kedua mata ketidakberdayaan istrinya. Belum lagi Elrond yang suka membabi buta merusak semua dan mengamuk. Juga tidak bisa berbuat apapun untuk menyelamatkan Jasmine. Karena saat itu Jasmine menjadi terancam jika dirinya salah langkah. Jadi siapa yang ingin menggantikan Jasmine di sini? Tanya Freddy. Wow, aku semakin suka denganmu Freddy, teriak Baron. Hahaha, aku akan bertaruh Alan akan maju menggantikan istrinya, kata Sander sembari tertawa dan duduk di kursinya. Alan dan juga Elrond saling pandang. Saat itu Yuri ingin maju. Namun Elrond menahan tangan Yuri dan menggelengkan kepala. Tapi sepertinya tidak akan meriah tanpa ada pertunjukan tambahan, kata Moe dan berjalan mendekati Alan. Jasmine melihat Moe mendekat dan memeluk salah satu tangan Alan lalu menyandarkan kepala dan tubuhnya di lengan kanan Alan sembari melihat kepada Jasmine. Saat itu Jasmine menangis dan berteriak, "Dasar jala, rendahan," kata Jasmine. Hahaha, aku suka kau berteriak, suaramu sangat menggoda, kata Freddy meraih dagu Jasmine. Saat itu wajah Jasmine sudah basah karena air mata. Jika kau menolak sentuhanku, istrimu mati, kata Moe mendorong Alan duduk di kursi. Kemudian Moe pun duduk di atas paha Alan. Lihatlah Jasmine, suamimu benar-benar tidak berdaya, dia tidak bisa menyelamatkanmu, kata Moe memprovokasi Jasmine. Bawa Elrond kemari, perintah Freddy. Para pengawal pun mendekat pada Elrond dan bersiap membawa Elrond.
Namun Elrond menepis tangan para pengawal Freddy dan berjalan sendiri. Pria itu menaiki satu demi satu anak tangga. Para pengawal kemudian mengikat tangan dan kaki Elrond. Ikat mereka juga. Perintah Baron. Sander duduk dan tertawa melihat Alan tak berdaya. Itulah yang Sander inginkan. Dendamnya selalu berapi-api pada Alan. Para pengawal pun mengikat Yuri, Harvest, dan juga Max. Tak luput pengawal Alan dan juga Elrond juga dilucuti senjata mereka dan dipaksa bersimpuh. Sander kemudian mendekat pada Alan. Saat itu Moe duduk menyamping dan memeluk leher Alan. Sesekali menyandarkan kepalanya di bahu Alan. "Kau senang anakku?" tanya Sander. "Bagaimana tidak senang ayah? Aku memeluk pria yang sangat jauh bisa ku jangkau ini," kata Moe kemudian mencium pipi Alan. Alan meresponnya dengan menjauhkan kepalanya. Namun kemudian Sander menjambak rambut Alan. "Turutilah kemauan putriku, atau istrimu akan mati," geram Sander dengan melotot. Saat itu Alan bahkan tidak berani memandang wajah istrinya meski hanya sebatas lirikan mata. Alan benar-benar tidak tega melihat sang istri. Harus menyaksikan adegan yang pasti membuat istrinya sakit hati. Baron kemudian mengambil besi panjang. "Aku sudah sangat lama ingin melakukan ini," kata Baron mendekat pada Alan. Kemudian Baron mengangkat dagu Alan menggunakan potongan besi itu. "Jangan rusak tubuh dan wajahnya, jangan sentuh dia," kata Moe mendelik dan mendorong potongan besi yang dibawa Baron. "Hahaha, baiklah aku mengizinkanmu bersenang-senang lebih dulu. Tapi terlebih dulu aku akan membuat perhitungan dengan mereka," kata Baron mengacungkan potongan besinya pada Elrond. Dan pada para pengawal Elrond dan Alan, yaitu Harvest dan juga Max. Saat itu Elrond sudah dipasangi tali gantung. Baron menaiki tangga dan mendekat pada Elrond. "Aku ingin kau merasakan jatuh dan runtuhnya sifat arogan serta keangkuhanmu. Dan ini juga berlaku untuk Alan. Kalian para bocah ingusan harus lebih menghormati para mafia yang umurnya lebih tua dari kalian," teriak Baron. "Cuy," Elrond meludahi Baron. "Untuk apa menghormati mafia tua yang lemah, yang selalu menggunakan cara licik seperti ini? Kalian tidak lebih seperti serangga. Akui saja jika kalian memang lemah. Kalian harus paham bahwa ada mafia yang jauh lebih pintar dan kuat. Meski usia mereka masih muda." "Apa, lemah katamu? Akan kutunjukkan siapa yang lemah sekarang," teriak Baron. Elrond melenguh karena pukulan demi pukulan yang Baron lakukan. Sedang Baron tidak berniat mengampuni siapapun. Ia terus memukuli Elrond di perut dan di punggung Elrond menggunakan potongan besinya. Moe satu persatu membuka kancing baju Alan. Tubuh pria itu mendadak kaku. Clark yang berdiri dengan kecemasan luar biasa memilih pergi dan meninggalkan tempat tersebut. Jasmine menangis dan menutup mata. Freddy berbisik lirik di telinga Jasmine. Jasmine masih diam dan menangis sembari menutup matanya. "Tidak sudi," kata Jasmine dengan mulut bergetar.
Freddy melihat ke arah Sander dan memberikan kode. Sander pun mengambil beberapa dokumen dan berjalan ke arah Alan lagi. Saat itu Moe berhenti ketika hendak membuka ikat pinggang Alan. Ayah mengganggu. Ketus Moe, ini sangat penting. Kata Sander sembari menyodorkan dokumen di depan Alan. Kau harus tanda tangan. Kata Sander. Alan sekilas membaca. Dan yang tertulis di sana adalah perjanjian penyerahan seluruh asetnya pada Freddy. Mengingat aku adalah adik kandung ayahmu. Seharusnya dia memberikan semua kekayaannya padaku, bukannya pada anak ingusan yang tidak becus sepertimu. Kata Freddy, alih-alih aku mendapatkan bagian, Daniel justru mengakuisisi perusahaanku. Jika ayahku tidak mengakuisisi perusahaanmu, kau tahu kau akan menjadi apa? Gelandangan, karena kau harus membayar seluruh penalti proyek kerjasama yang gagal itu. Kata Alan, omong kosong, ayahmu hanya perlu memberikan bagianku atau sedikit pinjaman. Aku adalah adiknya. Dari dulu kau tidak pernah menganggap ayahku adalah kakakmu. Kau tidak memiliki bagian apapun. Lagi pula di dalam bisnis tidak mengenal keluarga atau teman. Kata Alan, brengsek kau bocah tengik, kau sama menyebalkannya seperti ayahmu. Teriak Freddy marah. Tarik semua tuas dan biarkan dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan. Teriak Freddy. Aku sudah berulang kali merasakan kehilangan. Lanjut Alan dengan sigap berdiri dan menendang Moe hingga terjerembab. Tuas kayu sudah diturunkan, papan pijakan pun bergeser dan terbuka. Membuat Jasmine dan Elron terjatuh ke bawah. Jasmine tergantung dan tidak bisa melakukan apapun. Karena tangannya terikat, dan ia tidak bisa bernapas. Begitu juga Elron, pria itu melirik Jasmine yang sudah tergantung, wajahnya merah. Jasmine. Panggil Elron dengan kesusahan, Tuan. Panggil Max, tubuhnya menjadi kaku, wajahnya pucat. Sialan. Umpat Alan lagi, beberapa kali Alan terus mengumpat. Dengan gerakan cepat dan gesit, Alan menendang perut Sander. Dan menarik belati dari sarungnya yang ada di pinggang milik Sander. Kemudian Alan menendangnya membuat Sander menggelinding dengan perut yang mulas. Alan pun melemparkan pisau itu pada Harvest, yang saat itu sudah memberikan kode mata dan anggukan. Bahwa ikatan tali di tangannya sudah lepas. Karena Harvest diam-diam menggesekkan talinya di dinding yang terkelupas. Sehingga menimbulkan gesekan kasar, Harvest dengan cepat menangkapnya. Para pengawal Freddy mendongak dan melihat belati yang terbang melewati mereka. Namun, saat para pengawal hendak mengangkat senjata mereka, Harvest sudah maju lebih dulu dan menghabisi setiap pengawal Freddy dengan gerakan cepat dan lincah. Pengawal yang lainnya pun fokus pada Harvest yang sudah bebas. Mereka tahu, Harvest tidak tertandingi jika sudah membawa belati. Gerakan cepat Harvest bahkan hanya hitungan sepersekian detik, mampu membunuh puluhan nyawa. Harvest dengan cepat juga memotong tali ikatan milik Yuri dan juga Max.
Alan sudah terlihat berdiri di bawah Jasmine dengan menyangga tubuh Jasmine. Saat itu Alan menopang Jasmine, kedua kaki Jasmine berada di atas kedua bahu Alan. "Maafkan aku," kata Jasmine sembari menangis. "Aku yang seharusnya meminta maaf," kata Alan memegangi kedua kaki Jasmine. Max yang sudah terlepas pun juga langsung berlari ke arah Elrond dan menyunggi tubuh Elrond. Dengan tubuhnya, seperti yang dilakukan Alan, kini kedua kaki Elrond berada di kedua bahu Max. "Aku tidak akan membiarkan Anda mati, Tuan. Bajingan, siapa juga yang bisa mati hanya dengan tali gantungan rapuh ini?" kata Elrond masih songong. Yuri yang sudah mengambil pemanasan, berlari naik ke atas seperti terbang. Dan langsung menendang Freddy yang saat itu sudah mencari-cari sesuatu untuk membunuh Alan. Yuri melihat ke sekeliling. Ia melihat Baron sedang mendatangi Max dan Elrond untuk membunuhnya dengan potongan besi. Kemudian ia juga melihat ke arah Harvest yang masih sibuk melenyapkan para musuh. Para pengawal kemudian hendak menembaki Alan. Dengan cepat Yuri terbang menendang para pengawal dan merebut dua senjata. Yuri pun menembaki semua pengawal yang terlihat kurang gesit entah karena apa. Tapi para pengawal Freddy terlihat kelelahan. Tembakan beruntun terus Yuri lakukan dan tepat sasaran. Saat itu Baron siap menghunuskan potongan besi itu pada perut Elrond. Namun ketika beberapa pengawal Alan sudah bisa bebas, mereka langsung berhamburan menerjang Baron. Freddy bangkit dan berteriak, "Sander, lakukan sesuatu, dasar bodoh." Sander yang masih mulas di perutnya masih berguling-guling memegangi perut. Saat peluru habis, Yuri mencari-cari di mana samurai miliknya. Ia pun berguling dan mengambilnya di meja yang terletak tidak jauh darinya. Setelah berhasil mengambilnya, Yuri pun mengambil belati milik Max dan melemparkannya. Lemparan yang tepat, saat itu Baron sudah mendorong potongan besinya pada Elrond. Namun dengan cepat Max menusukkan belatinya di salah satu mata Baron. Max harus mengambil tempat di mana tusukannya akan langsung melemahkan Baron. "Ark mataku, brengsek." Baron langsung menjatuhkan besinya dan mundur sembari menutup matanya dengan satu telapak tangan. Darah mengucur di wajahnya dan menetes ke bawah. Saat itu Max masih menyunggi Elrond. Yuri naik dan menebas tali panjang di leher Jasmine dengan samurainya. Kemudian Yuri melompat dan memotong juga tali yang mengikat leher Elrond. Alan dengan sigap menangkap Jasmine dan melepaskan tali di leher Jasmine. "Berlindung di mana saja," kata Alan melirik ke arah Freddy yang sudah siap bertarung. Alan melirik dan mengambil sebuah kampak di tangan pengawal Freddy yang sudah mati. Alan menggenggam gagang kampak itu dengan kuat dan berjalan ke arah Freddy. "Aku tidak suka dengan cara licik, aku lebih suka kita berhadapan dan saling bertarung," kata Alan melangkah dengan mantap. "Jadilah gentleman," sindir Alan. Freddy yang memiliki tubuh lebih besar seperti raksasa, ia pun siap menghadang Alan. Baron yang mencoba melihat dengan satu mata, ia menyaksikan Elrond perlahan mendatanginya. Bersambung.